Rimuru merubah cara pandangnya kepada Leon, di mana meskipun Leon di luar orangnya tampak dingin dan kasar, tapi jika mengenalnya lebih dekat lagi, Leon adalah pria yang baik. Setelah dari negara Leon, Rimuru berniat untuk berkeliling dunia dengan penuh semangat. Tujuan keliling dunia Rimuru ini simpel, memperkuat kerjasama dengan negara lain, karena Rimuru tidak tahu musuh menyerang kapan. Tempat pertama yang Rimuru kunjungi adalah negara Dwarf. Ketika sampai di sana, Rimuru disambut oleh Gazel dan Agera. Agera adalah reinkarnasi dari kakeknya Hakuro. Di negara Dwarf, Agera melatih Gazel. Gaya pedang Gazel cocok dengan Agera. Seperti biasa, Rimuru selalu menyebut Gazel dengan nama Raja Gazel. Gazel pun gak enak sendiri dan meminta Rimuru untuk gak terlalu formal terhadapnya. Gazel ingin Rimuru memanggil dan memperlakukannya setara. Setelah itu, mereka pun pindah ke ruang tamu untuk mengobrol. Di situ, Rimuru menceritakan jika Rimuru baru saja telah melakukan pemasangan lingkaran sihir di negara-negara Demon Lord demi tujuan untuk memungkinkan perjalanan darurat. Rimuru melanjutkan ceritanya jika Vel'Zad telah didominasi oleh Michael. Gazel mengatakan jika negaranya nggak mungkin bisa membantu banyak, bahkan negaranya nggak mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika Vel'Zad menyerang. Meski nggak memiliki kesempatan untuk menang, Gazel nggak bakal membiarkan musuh untuk menghancurkan negaranya. Gazel bertanya, "Apa kau benar-benar bisa menang, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Tidak, tapi aku akan berjuang sebisaku untuk meningkatkan peluangku untuk menang." Gazel tertawa mendengar ucapan Rimuru. Namun di dalam hati Rimuru mengatakan jika dirinya masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari musuh. Namun jika musuh terlalu kuat, Rimuru bisa mastiin jika dirinya akan melarikan diri dari musuh. Jika memang kondisinya nggak mungkin bisa menang, Rimuru juga sudah memikirkan langkah-langkah selanjutnya jika Rimuru kalah dan nggak bisa menang dalam pertempuran. Setelah basa-basi, Rimuru meminta izin untuk memasang lingkaran sihir transfer di wilayah Gazel. Gazel juga menyetujui permintaan Rimuru itu. Setelah Rimuru berhasil mencapai tujuannya, Rimuru ngobrol tentang latihan pedang Gazel bersama Agera. Gazel bertanya kepada Rimuru, apakah jika Gazel mengasah teknik berpedangnya bisa mengalahkan para pengguna skill ultimate. Namun sepengetahuan Rimuru, pengguna skill ultimate hanya bisa dikalahkan oleh pengguna skill ultimate yang lain. Tapi hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Gak bisa Rimuru pungkiri jika masih ada kemungkinan yang bukan pengguna skill ultimate bisa mengalahkan pengguna skill ultimate. Bagi Rimuru, semua itu tergantung tekad dan keinginan kuat seseorang. Karena Gazel adalah pengguna pedang, jika Gazel bisa menggunakan dan memiliki senjata tingkat mitos, maka Gazel dapat menyaingi para pengguna skill ultimate. Ketika Rimuru mengatakan senjata kelas mitos, Gazel seketika melihat pedangnya sendiri. Gazel mengatakan, pedang dari tingkat legendaris miliknya ada banyak goresan dan tak terhitung jumlahnya akibat pertarungan dengan Kondo. Meskipun tidak patah, tapi bagi Gazel, pedang miliknya udah mati, nggak layak pakai. Rimuru berkata, haruskah aku bertanya kepada Kurobe? Mungkin dia bisa menghidupkan kembali pedang itu. Gazel kaget mendengar ucapan Rimuru jika pedangnya masih ada harapan untuk diperbaiki. Dengan semangatnya, Gazel memberikan pedangnya kepada Rimuru. Gazel tidak peduli jika nanti gagal atau enggak. Yang penting, Rimuru bawa dulu pedang milik Gazel kepada Kurobe. Kini, Rimuru dan yang lainnya membahas tentang kekuatan yang bisa melampaui pengguna skill ultimate. Gazel di situ nanya ke Rimuru, selain dari pedang, apakah ada cara lain untuk mendapatkan peralatan tingkat mitos? Rimuru menghela nafas panjang. Rimuru berkata, jika dirinya sudah mencari seluruh rute bangsa barat, namun Rimuru hanya dapat menemukan beberapa item legendaris. Rimuru menunjukkan pedang kembar milik Soe yang telah diperbarui oleh Kurobe. Meskipun pedang itu tidak mencapai tingkat mitos, namun dengan kemampuan Soe, itu bukan masalah besar untuk melawan para pengguna skill ultimate. Karena Soe berpikir positif jika dia pasti memiliki kesempatan untuk menang. Gazel tetap tidak mengerti penjelasan Rimuru. Rimuru pun agak geram, jadi Rimuru menjelaskan secara singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Rimuru berkata, ini semua tentang semangat. Jika kau Raja Gazel dapat melatih kekuatan kemauanmu, kau bahkan dapat mengubah hukum dunia. Setelah mendengar penjelasan Rimuru, Gazel terdiam dan berpikir serius dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba Soe berkata, persis seperti yang Rimuru sama katakan, aku tidak bisa berbicara terlalu banyak. Namun saat aku menaruh semangatku pada pedangku, aku dapat membunuh lawan manapun. Agera yang mendengar penjelasan Soe menganggukkan kepalanya. Agera mengatakan, dalam kasus pertarungannya yang sebelumnya, saat dirinya berubah menjadi sebuah pedang, di saat itu Agera percaya jika dia bisa menebas segalanya. Oleh karena itu, Agera dapat membunuh siapapun. Rangga yang dari tadi berada di dalam bayangan Rimuru tiba-tiba keluar dan bergabung dalam percakapan. Rangga bercerita dalam kasusnya. Rangga tertidur dalam bayangan Rimuru. Tiba-tiba dia merasa mendengar suara aneh.
Dan saat tersadar, Rangga sudah memiliki skill ultimate Stellar Wind King Astur. Bagi Rangga, kekuatannya didapatkan karena keinginan kuatnya untuk terus melayani tuannya, yaitu Rimuru. Sambil mengatakan itu, Rangga tertawa gembira. Menurut Rimuru, Rangga adalah makhluk yang lucu. Meskipun dulu waktu jadi manusia, Rimuru penyuka kucing, tapi setelah melihat Rangga, anjing juga sama lucunya. Rimuru di sini bilang, meskipun suatu hari Gazel bisa mengalahkan pengguna skill ultimate, namun jika lawannya adalah Velzat, lebih baik Gazel melarikan diri dan kabur saja, karena mustahil untuk menang melawan Velzat. Gazel berkata, "Aku benci mengakuinya, tapi kau mungkin benar. Namun sebagai raja, aku tidak bisa meninggalkan kerajaanku." Rimuru membalas ucapan Gazel, "Kalau begitu, aku berdoa semoga Velzat tidak menyerang negaramu. Jika Velzat menyerang, cepat hubungi aku." Sambil mengatakan itu, Rimuru menunjukkan ponselnya atau HP merek Xiaomi miliknya. Di situ, Rimuru menjelaskan cara kerja HP. Ya sama kayak HP-HP lu pada buat VC. Namun buat nonton bokep belum bisa, ya kali nonton begituan. Rimuru mengatakan jika Tempe sudah memproduksi HP merek Xiaomi, tapi belum banyak. Oleh sebab itu, Gazel harus menjaga HP Xiaomi pemberian Rimuru baik-baik. Di situ, Rimuru memberitahu nomor HP-nya kepada Gazel, biar cepet bisa VC, nggak pakai es. Jika musuh tiba-tiba menyerang. Setelah dari negara Draft, Rimuru melanjutkan perjalanannya menuju negara yang dipimpin Yomu, yaitu Farmenas. Negara Farmenas merupakan negara yang sangat penting jika kereta sihir sudah fix beneran dijalankan. Tempest juga memberikan pinjaman banyak uang kepada negara Farmenas untuk dana pembangunan. Tanpa dana pembangunan yang banyak, negara Farmenas akan lama untuk berkembang. Rimuru sengaja menghubungi Gadra biar nggak muncul kehebohan di Farmenas atas kedatangan Rimuru. Nggak seperti Milim, di negara Farmenas Gadra lebih disiplin. Tanpa menunggu lama, Rimuru udah dijemput oleh kereta. Dari gerbong kereta turun seseorang, dan itu adalah Gadra. Gadra mengatakan, "Terima kasih atas kesabaran Anda. Raja Yomu sedang menunggumu. Saya akan membawamu ke kastil." Rimuru kaget kenapa Gadra sampai susah-susah menjemputnya. Namun Gadra berkata, jika dia tidak melakukan hal ini, pasti Diablo sama akan membunuhku. Sambil mengatakan itu, Gadra sedikit tertawa. Bagi Rimuru, meskipun Gadra tertawa, perkataannya tidak seperti dia sedang melucu. Diablo mungkin diam di depan Rimuru, namun Diablo cenderung sembrono saat Rimuru tidak mengawasinya. Dan saya ingatkan lagi, jika Gadra sudah menjadi murid Diablo, sekaligus bawaan Diablo. Rimuru pun menaiki kereta itu dan menerima laporan dari Gadra tentang penobatan Masayuki sebagai kaisar yang baru. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar karena di sana ada Testarossa dan Valgrind. Ketika Rimuru sampai di kastil, Raja dan Ratu Farmenas menyambutnya, yaitu Yomu dan Yuran. Tujuan Rimuru datang ke Farmenas adalah memberikan informasi tentang adanya perang besar-besaran yang akan terjadi di masa depan. Di situ, Rimuru juga memasang lingkaran sihir transfer. Setelah memasang lingkaran sihir transfer, Rimuru dan yang lainnya mengobrol bersama. Rimuru nggak pernah berharap jika Farmenas ikut dalam perang. Rimuru lebih ingin Farmenas memprioritaskan cara mengevakuasi para warganya, biar korban dapat diminimalisir, nggak banyak-banyak gitu cuy. Bagi Rimuru nggak masalah kehilangan negara, karena negara bisa dibangun lagi selama sumber daya manusia ada. Makanya Rimuru lebih memilih untuk meminimalkan jumlah korban dalam perang besar di masa depan. Di sana, Rimuru juga berkeliling di negara Farmenas. Rimuru melihat-lihat semua konstruksi yang ada di negara Farmenas dan melihat juga latihan para ksatria yang ada di negara Farmenas. Ksatria kerajaan Farmenas yang baru dilatih oleh Crucius. Ada 500 ksatria dengan kekuatan B ke atas dan 3000 ksatria dengan kekuatan C ke bawah. Jika semua ksatria yang ada di Farmenas berkumpul, totalnya ada 40.000 pasukan. Perlu diketahui jika Crucius dilatih oleh Razen, namun kekuatan Razen tidak sebanding dengan Gadra. Di hadapan Gadra, Razen hanyalah seekor bayi. Setelah itu, Rimuru pun mendatangi tempat kediaman Gadra di situ. Di tempat kediaman Gadra ada 4 orang, yaitu Sare, Grigori, Gadra, dan Razen. Di situ, Gadra langsung menunjukkan jalan kepada Rimuru. Di tempat itu juga, 3 orang yang tersisa menyambut Rimuru dengan menundukkan kepalanya, yaitu Grigori, Sare, dan Razen. Grigori berkata, "Kekuatan Gadra sama tidak bisa dibayangkan, tapi dari apa yang ku dengar, dia bahkan tidak bisa disetarakan dengan yang mulia Rimuru. Aku pernah mendengar jika yang mulia Rimuru memiliki banyak bawahan yang sangat kuat, yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Gadra sama, dan kami ingin menguji kekuatan kami." Sesaat setelah Grigori ngomong begitu, Rangga keluar dari bayangan Rimuru. Rangga berkata, "Perkataan yang bagus, kau Grigori kan? Jika tidak masalah bagimu, aku akan memberikan ujian kekuatan." Sontak Grigori kaget dengan mengatakan, "Kia, si anjing yang waktu itu." Grigori pun gemetar dan berkeringat deras
Karena sebelumnya Grigori sudah dibuat babak belur oleh Rangga. Di sana terjadilah latih tanding antara bos guguk Rangga melawan Grigori. Dalam sekejap tentunya Rangga dengan mudah mengalahkan Grigori. Rimuru yang melihat semua ini memutuskan jika Sareh dan Grigori akan diterima dan dilatih di Tempest agar mereka bisa makin kuat lagi. Orang yang pertama datang ke Tempest adalah Grigori. Grigori merupakan tipe pria yang memiliki kemampuan khusus pada mobilitas. Grigori menyukai senjata, tombak kapak perang, dan Grigori juga jago dalam pertarungan tangan kosong seperti Paku itu. Grigori juga termasuk kelas Sage. EP Grigori sebesar 400.000. Bagi Rimuru, jika Grigori terus dilatih, nggak menutup kemungkinan bisa menjadi orang yang kuat. Setelah Grigori, orang yang datang kedua ke Tempest adalah Sareh. Sareh lebih kuat daripada Grigori. EP-nya sudah mencapai 1 juta. Sareh memiliki skill unik yang sedikit gila yang bernama The All-Knowing One. Skill itu membuat Sareh bisa mengenali dan menguasai kemampuan lawan hanya dengan sekali lihat. Wah, gede banget ya hati-hati. Sareh sebelumnya dilatih oleh Razen. Meski EP Sareh udah gigi gimang atau sangat besar, tapi tetap saja di hadapan Gadra, Sareh berhasil dibuat babak belur. Padahal EP Gadra cuma 1.100.000 dengan skill ultimate Gift Grimoire. Kemungkinan kekalahan Sareh karena Gadra memiliki skill ultimate yang kekuatannya itu nggak bisa ditiru oleh Sareh. Untuk saat ini, Rimuru memutuskan membiarkan Sareh dan Grigori membiasakan diri di dalam labirin. Setelah itu, Rimuru mengobrol dengan Benimaru dengan topik pembahasan mempersiapkan latihan untuk Grigori dan Sareh. Rimuru juga tanya kepada Benimaru tentang latihan Carrion dan Frey. Di situ, Ciel juga mengungkapkan informasi jika EP Carrion sebesar 2,7 juta, sementara Frey memiliki EP sebesar 1,9 juta. Lalu, Rimuru bertanya kepada Benimaru, seberapa kuat Carrion sekarang? Benimaru pun mengatakan jika latihan pertama Carrion waktu sampai di labirin adalah melawan Benimaru. Saat Carrion tiba di labirin waktu itu, Benimaru menantang Carrion. Dan di masa lalu, waktu Benimaru pergi ke Eurozania, saat itu Benimaru bukanlah tandingan Carrion. Maka dari itu, Benimaru ingin menantang Carrion yang baru saja berevolusi untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat. Pertarungan itu, Benimaru dan Carrion sama-sama serius dalam beradu tumbuk, adu mekanik, adu pukul, adu kekuatan. Tapi di antara mereka tidak ada yang sampai mati. Lantas Rimuru bertanya, lalu siapa yang menang? Benimaru menjawab, dengan selisih yang tipis, aku menang. Ciel menjelasin kepada Rimuru tentang cerita pertarungan antara Carrion melawan Benimaru. Jadi saat itu Carrion bergerak duluan untuk menyerang Benimaru. Dalam sekejap, tubuh Carrion berubah menjadi cahaya. Carrion menamakan dengan Bruce Roar. Itu adalah meriam cahaya. Di waktu itu, Benimaru seketika merinding dan ngerasa jika serangan Carrion yang satu ini sangat berbahaya. Benimaru mau tidak mau akhirnya menggunakan kemampuannya yang bernama Hit Haze, sehingga Benimaru bisa mencegah serangan apapun untuk mengenai dirinya. Jika waktu itu Benimaru tidak menggunakan Hit Haze, mungkin Benimaru sudah kalah waktu pembukaan pertumbukan. Benimaru sangat beruntung memiliki skill ultimate yang bisa digunakan untuk menghindari serangan Carrion. Serangan Carrion sangat cepat dan lebih cepat daripada kecepatan suara, sebanding dengan kecepatan super dari serangan Pelgrim. Rimuru mengatakan jika kemenangan Benimaru karena tertolong oleh skill ultimate yang dimilikinya. Benimaru juga setuju. Benimaru berkata, nyaris saja aku kalah. Aku sangat bangga terhadap diriku. Berkat pertarungan ini, bisa menjadi pengingat agar aku tidak meremehkan musuh. Rimuru tersenyum dan mengatakan, tepat sekali. Aku bersyukur kau bisa menyadarinya sebelum bertarung. Berkat pertarungan dengan Carrion, bapak dua anak itu yang bernama Benimaru menyadari kurangnya kesadarannya dan tidak lagi meremehkan orang lain.